Berjumpa lagi dengan saya Dimas Panggi Sujatmiko, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Win 2J 3, Kecamatan Pagoyangan, Kabupaten Brebes. Di kesempatan kali ini saya bersama rekan saya Bapak Rosikum. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Win 2J 3. Assalamualaikum Pak Rosikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak, hari ini kita bisa berbincang pada pra-observasi. Sebelumnya nanti saya akan amati proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Saya melakukan proses supervisi dengan tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti di dalam kelas. Oke, siap. Sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri nih Pak tentunya, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid nanti Pak. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak. Yang pertama yaitu Bapak akan mengajar di kelas berapa, kemudian di jam ke berapa, dan materi apa yang akan diajarkan. Pas kebetulan besok hari Kamis itu saya akan mengajar di kelas 4, yaitu pada jam ke-1 sampai dengan ke-3, yaitu dengan materi surat Al-Hujurat ayat 13. Besok hari Kamis. Besok nih Pak, berarti hari Kamis. Bapak akan mengajar di kelas 4 di jam pertama sampai jam ketiga tentang materi atau mengajar materi surat Al-Hujurat ayat 13. Lalu berkaitan dengan materi tersebut Pak, apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Kalau dilihat di RPP yang telah saya berikan tadi ya Mas ya, yang telah saya berikan tadi, yaitu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai besok dengan bermain kartu, itu siswa dapat mengartikan surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan berdiskusi kelompok, penugasan dan juga tanya jawab, diharapkan siswa bisa memahami isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin saya capai besok. Berarti untuk pembelajaran yang ingin Bapak capai ada dua tujuan utama ya Pak, yang biar tercapai pembelajarannya. Nah, dengan area pengembangan yang ingin Bapak lakukan atau Bapak capai sebelum pada waktu melakukan observasi itu seperti apa Pak kira-kira? Jadi untuk area pengembangan pembelajaran besok ada dua area pengembangan yang akan saya capai, yang tentunya ada dua yang pokok menurut saya, yaitu area pengembangan dari aspek pengetahuan tentunya. Diharapkan siswa menguasai materi, dan juga selain itu dari aspek keterampilan siswa bisa menerapkan, bisa menghafalkan dan juga yang lainnya. Jadi ada dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Baik Pak, berarti untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai antara lain yaitu yang pertama aspek pengetahuan, kemudian aspek keterampilan. Nah, saya ingin mendengar nih Pak, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas, dan mungkin strategi atau model pembelajaran ataupun model pembelajaran yang ingin Bapak terapkan besok itu seperti apa? Jadi saya besok dalam pembelajaran saya telah merencanakan yang sesuai dengan RPP yang telah saya berikan itu tadi, yaitu saya akan berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional yang dengan diagnosis kesiapan belajar siswa. Nah, selain itu saya juga akan menggunakan metode pembelajaran cooperative learning. Nah, cooperative learning dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan,
serta tanya jawab tentunya seperti itu. Baik Pak, jadi rencana Bapak yang akan diterapkan dalam kelas besok yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Betul. Kemudian juga ada model pembelajaran comparative learning dan juga dengan model diskusi kelompok ya Pak. Ya. Kemudian ada penugasan, ada juga tanya jawab. Nah, bagaimana nih Pak media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan untuk pembelajaran besok di dalam kelas? Saya untuk media, saya buat media yang cukup sederhana. Tapi semoga dari media yang cukup sederhana itu bisa membuat anak lebih semangat dan bisa membuat tercapainya sebuah pembelajaran. Media yang akan saya gunakan besok yaitu kartu surat Al-Hujurat ayat 13 yang beserta artinya, yang telah saya potong-potong per kata, dan nanti di dalam kartu itu nanti siswa supaya bisa mengurutkan dengan benar surat Al-Hujurat maupun artinya itu seperti itu. Selain itu juga, selain kartu saya juga telah menyiapkan lembar tugas yang terintegrasi dengan LKPD tentunya seperti itu. Wah, persiapan yang sangat matang Pak, sangat baik sekali. Semoga pada waktu proses pembelajaran besok berjalan lancar, tentunya bisa menambah pengalaman nih bagi saya besok dalam pelaksanaan mengobservasi dengan Pak. Oke, ya siap, amin. Tetapi selain itu ya, saya juga masih butuh masukan-masukan dari teman-teman yang lain untuk pembelajaran besok. Kira-kira masukan-masukan dari teman-teman itu supaya pembelajaran besok itu lebih menarik, lebih menantang, agar siswa itu betul-betul aktif dalam pembelajaran. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat tertarik Pak. Saya tidak sabar untuk mengikuti pembelajaran Bapak besok di kelas. Nah, saya besok juga akan melakukan supervisi Pak di dalam kelas, dan juga saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas pada waktu pembelajaran. Siap. Nah, baik Pak. Setelah Bapak lakukan kegiatan observasi ini atau pembelajaran di kelas, nanti juga kita akan bertemu lagi. Kita akan berbincang lagi pada pelaksanaan pasca observasi. Tentunya nanti pada waktu pelaksanaan pasca observasi itu saya akan didampingi oleh pengajar praktek saya Pak, yang akan mendampingi saya pada waktu pelaksanaan praobservasi dengan Bapak. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan ini Pak, kira-kira nih Pak, apa yang didapat dari hasil percakapan atau perbincangan kita kali ini? Jadi perbincangan ini menurut saya sangat menarik sekali. Jadi yang saya dapatkan dari perbincangan ini, saya lebih termotivasi untuk menyiapkan pembelajaran besok. Segala kebutuhan untuk pembelajaran besok saya berusaha untuk saya siapkan biar pembelajaran besok bisa berjalan lancar sesuai dengan yang tadi kita harapkan ya. Dan juga saya harapkan percakapan ini lebih intens ya untuk dilakukan biar setiap pembelajaran itu akan lebih menarik dan menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan tentunya bagi siswa. Baik Pak, terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di sini. Nah, saya tidak sabar Pak untuk menunggu besok untuk mengikuti pembelajaran Bapak. Mungkin untuk percakapan praobservasi sampai di sini dulu Pak. Saya terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.